Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Akhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, ada beberapa pertanyaan yang telah sampai ke meja kami. Yang pertama, dari penanya yang tidak menyebutkan identitas, bertanya, pada bank syariah ada sistem mudharabah. Apa definisi mudharabah dan apabila kita mendepositokan uang ke bank syariah, apa hukum dalam Islam? Ya. Terima kasih kepada saudara yang telah mengajukan pertanyaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Mudharabah secara istilah itu adalah nama dari sebuah akad, yaitu akad permodalan, di mana satu pihak mempercayakan modalnya untuk dikelola, digunakan untuk berwirausaha, berniaga, berdagang, dan kemudian ketika nanti terdapat keuntungan dari perniagaan yang dijalankan oleh pihak kedua tersebut, maka akan terjadi pembagian keuntungan sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Namun tatkala terjadi kerugian dan kerugian tersebut terjadi tanpa ada kesengajaan atau keteledoran atau kesalahan yang disengaja oleh pengelola, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemodal. Ini namanya mudharabah, dan itu satu akad yang halal, yang dibenarkan dalam syariat. Namun wallahu ta'ala alam, sebatas yang kami ketahui, skema mudharabah bagi hasil yang diterapkan di perbankan-perbankan yang ada masih perlu disempurnakan, alias masih perlu ditinjau ulang, karena nasabah dalam hal ini, deposan yang menyimpan dananya safety, aman, 100% tidak akan menanggung kerugian apapun yang terjadi pada pihak perbankan. Karenanya akan lebih indah, akan lebih mudah bila skema bagi hasil ini diterapkan sebaliknya, yaitu pengusaha, pemodalnya itu adalah bank, sedangkan pelaku usahanya adalah para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal, sehingga akan lebih mudah diterapkan atau disesuaikan dengan skema-skema bagi hasil. Atau kalau memang tetap ingin perbankan yang menjalankan wirausahanya, maka akan lebih indah, lebih sempurna bila dibuatkan pos-pos investasi, sehingga setiap pos investasi dibiayai dengan modal dari investor tertentu. Dengan demikian, kalau terjadi kerugian, maka hanya investor yang dananya disalurkan ke pos investasi inilah yang menanggung kerugian, dan kalau terjadi keuntungan, maka hanya mereka pula yang akan mendapatkan bagian dari hasilnya. Ini skema mudharabah yang benar, yang sesuai dengan aturan syariat. Adapun arti deposito, yaitu menyimpan dana di perbankan dengan perjanjian bagi hasil dalam tempo tertentu, dan kemudian nanti pada saatnya akan ada bagi hasil atau keuntungan. Namun sekali lagi, skema yang ada di perbankan, sampai pun perbankan syariah, memberikan jaminan penuh bahwa dana yang ditabungkan, didepositkan itu safety, aman, tidak ada kemungkinan rugi. Maka skema ini masih, wallahu ta'ala, menurut hemat saya, belum sejalan dengan konsep yang diajarkan dalam syariat. Idealnya, ketika dana tersebut disimpan di bank, sedangkan pemilik dana tidak siap menanggung kerugian, maka
idealnya tidak lagi menggunakan skema mudharabah, tapi menggunakan skema al-qardu, utang piutang. Dan karena skemanya utang piutang, maka tidak ada bagi hasil ataupun keuntungan. Dengan demikian, berapapun dana yang Anda depositokan, maka Anda tidak mendapatkan pertambahan nilai. Dan alhamdulillah, saat ini perbankan syariah sudah memberikan satu opsi dalam bentuk rekening wadiah, yaitu rekening yang tanpa bunga dan juga tanpa biaya administrasi. Sehingga betul-betul skemanya adalah skema qard, titipan atau piutang, yang pada saatnya dikembalikan utuh tanpa ada tambahan. Kenapa? Karena memang mayoritas penyandang dana atau pemilik dana yang menitipkan dananya di bank tidak siap dengan opsi adanya kerugian atau adanya penyusutan nominal keuangan mereka bila terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan oleh perbankan. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Ihsan di Malang bertanya, Ana ada pertanyaan, usaha Ana adalah persewaan mobil atau rental mobil. Kebanyakan unit yang Ana punya merupakan kerjasama dengan beberapa orang. Jadi secara singkat, Ana bekerja sama dengan A, B, dan C. Ketika orang tersebut punya mobil yang dititipkan ke Ana, untuk Ana pergunakan sebagai usaha rental mobil. Yang mana ke semua mobil dari 3 orang tersebut membelinya secara kredit di bank ribawi. Yang ingin Ana tanyakan, bagaimana usaha Ana karena menggunakan mobil yang dibeli secara kredit di bank ribawi. Ya. Terima kasih kepada saudara Abu Ihsan di Malang atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau pembelian mobil tersebut terjadi atas saran dari Anda, atas kesepakatan antara Anda dengan dia, maka Anda turut menanggung dosa. Kenapa? Karena mereka membeli kendaraan dengan skema pembiayaan perbankan atas saran dan bahkan mungkin atas kesepakatan dengan Anda. Tapi tatkala mereka membeli kendaraan itu tanpa kontribusi apapun dari Anda, tidak saran dan juga tidak ada kesepakatan, mereka membeli saja. Kemudian mereka mempercayakan kendaraannya untuk Anda kelola, yaitu dengan cara disewakan, direntalkan, dan kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati, maka insya Allah ini tidak mengapa. Karena dosa utang piutang yang menggunakan skema riba tersebut sepenuhnya ditanggung oleh mereka bertiga. Adapun Anda, tanggung jawab Anda hanya sebatas akad yang Anda sepakati dengan mereka bertiga, yaitu kerjasama bagi hasil, yaitu Anda mengelola kendaraan mereka untuk disewakan, direntalkan, dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian. Tapi ketika pembelian itu atas saran dari Anda atau mungkin kesepakatan dari Anda mengatakan, kalian bertiga beli kendaraan dengan skema ini, di bank ini, dengan pilihan kendaraan ini dan itu, dan saya nanti akan mengelolanya, maka berarti Anda telah berkontribusi dengan menyarankan, menyetujui, merestui, bahkan mengajarkan skema tersebut kepada mereka yang akhirnya mereka jalankan, dan itu inilah nasihat yang sangat tercela, kesepakatan yang haram, yang itu juga akan berdampak pada hasil dari usaha Anda. Namun ketika Anda tidak ada kontribusi apapun, mereka membeli atas inisiatif sendiri dan kemudian setelah punya, mereka mempercayakan kendaraannya kepada Anda, maka tidak mengapa dan insya Allah usaha Anda halal. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaannya dari saudara Rosyan di Pamulang. Saudara Rosyan di Pamulang bertanya, saya ingin bertanya tentang sawah saya yang digadaikan 50 juta rupiah. Tapi saya tidak mampu untuk menebusnya. Sistem gadai di kampung saya, sepanjang kita tidak bisa menebusnya, maka sepanjang itu sawah atau barang apapun seperti sepeda motor tetap ditahan oleh oleh pemegang gadai. Bagaimana hukumnya menurut Islam dan bisa tidak diadukan ke pihak berwajib karena tanah sawah saya sudah bertahun-tahun di tangan dia. Kalau dikatakan haram sistem gadai ini, dia tidak peduli, mohon nasihatnya. Ya, terima kasih kepada
saudara Rosyan di Pamulang atas kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda dan juga kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Fudalah bin Ubaid. Beliau mengatakan, atau Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat, mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Dan tidak diragukan skema gadai yang Anda jelaskan ini, di mana Anda berutang 50 juta dengan kesepakatan menggadaikan sepetak sawah, dan selama masa utang piutang atau selama utangnya belum lunas, sawah tersebut digarap dan dikelola, manfaatnya diambil oleh kreditur, maka ini adalah riba. Sesuai dengan ketetapan yang ada dalam hadis di atas, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Dan tentu kreditur dalam kasus ini yang mengutangkan 50 juta kepada Anda, kemudian dia mendapatkan hak atas pengelolaan sawah yang Anda gadaikan, maka itu berarti dia telah nyata-nyata mendapatkan keuntungan. Karena pada saatnya nanti Anda masih tetap mengembalikan 50 juta rupiah secara utuh. Dan tentu Anda dari awal telah menjalin kesepakatan ini antara dia dengan Anda. Anda telah melakukannya dengan sukarela. Tentu ini adalah dosa yang akan menimpa Anda berdua, bukan hanya dia saja. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, la'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidih. Allah melaknati pelaku riba yang memakannya, yang memberinya, yang juru tulisnya, dan yang menjadi saksinya. Kemudian kata Nabi, hum fil itsmi sawa, mereka dosanya sama. Kenapa? Karena praktek riba ini terjadi atas kesepakatan. Karenanya solusinya bukan dengan dilaporkan, tetapi Anda bernegosiasi ulang untuk kemudian sawah itu dikembalikan atau tetap dijadikan gadai, tetapi penggarapannya, pemanfaatannya tetap kepada Anda. Atau opsi ketiga, gadai tersebut dikonversi menjadi sewa. Utang piutang tersebut dikonversi menjadi sewa lahan. Sehingga Anda hitung berapa lama dia mengelola sawah tersebut, dan kemudian disepakati nilai sewa per tahunnya. Sehingga semakin bertambah tahun, maka piutang Anda atau nilai nominal hutang Anda menyusut sampai akhirnya nanti pada suatu waktu utang Anda lunas dan lahan Anda akan kembali kepada Anda. Ini kalau opsi yang Anda gunakan adalah konversi utang piutang kepada akad sewa menyewa. Apapun opsi yang Anda pilih dari ketiga opsi yang telah saya tawarkan ini, maka itulah solusinya. Dan kalau tidak, tentu Anda harus segera melunasi hutang Anda agar Anda segera terbebas dari praktek riba. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaannya dari saudara Nurul atau saudari Nurul di Makassar bertanya, bagaimana hukumnya jika kita mengadakan arisan buku dengan cara nama peserta di lot dan 2 nama per peserta yang dapat dan 2 nama atau peserta yang dapat bukunya setiap bulan. Ya, terima kasih kepada saudari Nurul di Makassar atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga serta seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Arisan itu adalah akad atau satu skema kesepakatan antar anggota arisan untuk hutang menghutangi. Anda sekarang menghutangi kepada yang pemenang dengan kesepakatan pada waktunya nanti Anda akan mendapatkan giliran dihutangi kembali. Sehingga pada akhir dari masa putaran arisan, maka masing-masing akan mendapatkan nilai yang sama, nominal uang yang sama. Ini arisan yang paling banyak familiar di masyarakat, arisan uang. Namun ketika arisannya dalam bentuk barang, maka ini perlu ditinjau ulang. Kenapa? Karena
pada arisan barang, nilai jual atau nilai beli barang itu fluktuatif, naik dan turun. Sehingga orang pertama yang mendapatkan putaran pertama bisa jadi mendapatkan barang nilainya adalah Rp500.000. Tapi orang terakhir bisa jadi mendapatkan barang dengan nilai yang telah berbeda. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Sehingga dengan demikian praktek hutang piutang di sini tidak sesuai dengan konsep syariah. Karena apa? Karena pihak yang mendapatkan arisan terlebih dahulu akan mendapatkan barang dengan nilai yang lebih tinggi dibanding orang yang mendapatkan barang di akhir periode arisan. Karena itu sebisa mungkin hindari arisan barang. Kalau memang harus arisan, kalau memang ingin ikut arisan, maka arisan dalam bentuk uang saja. Dengan demikian apa yang dikeluarkan dan yang diterima oleh semua anggota arisan itu sama tanpa ada perbedaan, baik nominal ataupun nilainya. Ya. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Dadan di Bogor. Saya mau bertanya, apa sajakah bekal yang paling utama seorang muslim untuk di akhirat kelak? Ya, terima kasih kepada saudara Dadan di Bogor atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik, hidayah kepada saudara Dadan, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tentu bekal yang paling utama untuk menjalani perjalanan hidup di alam akhirat kelak, sehingga akhirnya kita nanti akan sampai ke pintu surga, adalah iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala telah banyak dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya kita menetapi iman dan takwa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan teruslah beribadah kepada Rabbmu hingga datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Allah juga berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sejatinya orang-orang yang telah mengikrarkan dengan sungguh-sungguh, Rabbunallah, Rabb kita adalah Allah, sembahan kita adalah Allah, yang kita agungkan, yang kita sembah, yang kita ibadah adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah dengan keimanan ini, maka kelak di saat ajal menjemput mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun memberikan kabar gembira kepada orang ini yang sedang menghadapi sakaratul maut. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut ataupun engkau berduka, bersedih karena akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Namun apa yang harus engkau lakukan? Wa abshiru, bergembiralah, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang selama ini telah dijanjikan, diiming-imingkan kepadamu. Dan tentu di antara cabang keimanan dan ketakwaan terbesar adalah dengan mengamalkan rukun Islam. Tunaikan sholat dengan sempurna, rukun wajib, syarat dan sunnah-sunnahnya. Tunaikan zakat dengan sukarela, dengan keikhlasan. Tunaikan puasa, tunaikan haji, dan selanjutnya amalan-amalan wajib lainnya. Tunaikan nafkah kepada anak istri sebagaimana mestinya. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amalkan berbakti kepada orang tua, tinggalkan yang haram. Kenapa? Karena itulah sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah ada amalan yang diamalkan oleh hambaku yang akan mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih utama. Tidak ada amalan yang lebih utama untuk diamalkan oleh seorang hamba agar dia bisa mendekatkan dirinya kepadaku dibanding amalan-amalan yang telah aku wajibkan atas mereka. Sehingga kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka amalan paling utama adalah tunaikan kewajiban. Apapun bentuknya. Baik berupa ibadah mahdhah, ibadah yang murni ibadah, ataupun ibadah yang bermakna sosial, sedekah dan lainnya, nafkah dan yang lainnya. Dan kemudian sedikit demi sedikit latihlah diri Anda untuk mengamalkan amalan sunnah. Karena dengan terus menerus secara kontinu Anda mengamalkan amalan sunnah, maka pada suatu saat nanti Allah akan mencintai Anda
Dan bila Allah telah mencintai Anda, maka itulah bekal yang paling utama untuk bisa sampai ke alam akhirat, sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini pertanyaan yang terakhir yang bisa saya respon pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menampakkan taufik Hidayah kepada kita semuanya dan menjadikan kita orang yang senantiasa yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, senantiasa dengan khidmat mencermati, mendengarkan setiap penjelasan, setiap ucapan, dan kemudian mengamalkan yang terbaiknya itu Al-Quran, kandungan Al-Quran, hidayah yang itu tersurat dan tersirat dalam Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi SAW. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.